Oke, halo semua para pendengar Bincang Ramadan. Kembali lagi dengan Sabta Wijaya di segmen kedua ini. Bersama Ustaz Zardin Sultoni, kita akan membahas tentang yang belum sempat dijawab oleh beliau, yaitu tentang toleransi antar sesama umat Islam. Bagaimana menurut Ustaz terkait dengan toleransi antar umat Islam ini, Ustaz? Apalagi di Indonesia ini kan banyak banget nih spektrumnya, banyak banget mazhab dan segala macamnya. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Oke. Ketika umat Islam sudah belajar bertoleransi kepada sesama non-muslim, kepada non-muslim sejak 1439 tahun yang lalu. Tapi memang agak sedikit bermasalah ketika di antara umat Islam itu sendiri. Nah, itulah yang disebut. Iya, misalnya itulah yang biasa dikenal sebetulnya dengan istilah toleransi inter beragama, gitu kan? Kalau dengan non muslim itu antar, kalau inter antar sesama muslim. Dulu di zaman-zaman tahun 80-an lah, ada dua organisasi besar di negara ini, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Perdebatan karena perbedaan pandangan furu'iyah, misalnya saja tahlil lah gitu ya. Nah, perdebatannya begitu sangat luar biasa. Seakan-akan orang yang bertahlil itu kafir, orang yang tidak bertahlil juga kafir, sesuai dengan pandangannya masing-masing. Begitupun dalam masalah kunut. Orang yang berkunut mengatakan bahwa orang yang sholat subuhnya tidak berkunut, maka sholat subuhnya tidak sah. Sementara orang yang tidak berkunut memandang orang yang berkunut, kemudian memandang bahwa itu hanya mengada-ada saja, karena Rasulullah tidak pernah melakukan kunut pada saat sholat subuh. Ini menjadi sebuah perdebatan. Tetapi sebetulnya seiring dengan pengetahuan umat Islam atau wawasan umat Islam terhadap keagamaan Islam itu sendiri semakin luas, maka toleransi interberagama itu akan muncul. Nah, sekarang antara NU dan Muhammadiyah sudah tidak ada lagi perdebatan hal-hal yang tidak prinsip. Tidak prinsip gitu. Memang sebetulnya persoalan toleransi di dalam beragama sudah muncul sejak zaman para sahabat, terutama 10 tahun setelah Rasulullah wafat. Itulah muncul perbedaan-perbedaan. Sampai pada saat itu kemudian muncul takfiri umat Islam, mengkafirkan umat Islam itu sendiri. Misalnya pada saat terjadi perbedaan khilafah antara Ali dengan Muawiyah. Orang-orang Khawarij mengatakan bahwa Ali itu kafir, padahal Ali salah satu orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, gitu kan? Tapi seiring perjalanan kaum muslimin, akhirnya mereka paham bahwa selama orang itu dalam frame Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak perlu kemudian diperdebatkan kembali. Begitu pula toleransi akan dapat diwujudkan di dalam kaum muslimin apabila setiap persoalan yang diperdebatkan kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau umat Islam itu sudah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebetulnya sudah tidak ada lagi persoalan. Kan Rasulullah mengatakan pada saat Haji Wada, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Sudah aku tinggalkan kepadamu dua hal yang apabila kalian semuanya berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, selama umat Islam itu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka toleransi interumat Islam beragama itu pasti akan terwujud. Dan begitu pula dengan luasnya wawasan kaum muslimin terhadap agama Islam itu sendiri, maka insya Allah mereka bisa memahami hal-hal yang sifatnya furu'iyah, bukan sesuatu yang sangat prinsip. Saya kira itu. Kalau Ustaz, jika kita melihat di kacamata sejarah, memang perdebatan antara kedua organisasi besar ini memang sudah sangat bukan menjadi hal yang tabu lagi, bahkan sempat jadi buah bibir di masyarakat.
Akan tetapi apa kaitannya dengan toleransi umat Islam yang berkaitan tentang masa-masa sekarang ini, Ustaz, terutama tentang masa di bulan Ramadan ini. Sebagai contoh seperti ini, Ustaz. Kemarin ada salah satu konten kreator atau artis yang bikin status di Twitter atau membuat sebuah tweet yang sebetulnya cukup agak kontroversi, tapi kalau menurut saya ada benernya juga. Kemudian saya ingin menanyakan tanggapan Ustadz ini kira-kira seperti apa gitu, Ustadz. Saya sambil bacakan, Ustadz. Ini opini gue ya. Concern gue ke orang-orang yang followersnya banyak, tapi pas puasa gini tetap upload ke sosmed lagi makan siang-siang. Satu walafiat, cowok dan sesama muslim. Dan yang masih minum alkohol, padahal muslim juga. Bukan bahas agama lain, toleransinya ke sesama muslim yang dibahas. Nah, kalau Ustadz melihat dari seperti ini, Ustaz, ini kan berkacamata dengan toleransi sesama umat Islam dalam hal berpuasa di bulan Ramadan ya, Ustaz. Nah, menurut Ustaz terkait opini seperti ini atau pandangan Ustaz terhadap apa yang terjadi pada saat ini tuh seperti apa, Ustaz? Menurut pandangan Ustaz sendiri? Ya, di bulan puasa seperti sekarang ini mestinya umat Islam itu kan berpuasa. Dan puasa itu adalah bagian esensial dalam beragama bagi kaum muslimin. Maka pada saat ada umat Islam, ada seorang muslim misalnya, seperti yang tadi disampaikan, di bulan puasa seperti ini, kemudian kepada followernya menyampaikan atau mengupload sesuatu kepada followernya bahwa dirinya itu sedang makan siang, gitu ya. Iya, betul, Ustaz. Itu sesungguhnya bukan hanya melanggar toleransi, itu bukan toleransi namanya. Itu namanya apa ya? Pelecehan gitu. Bukan lagi toleransi tapi pelecehan. Pelecehan. Kalau yang dimaksud dengan toleransi di dalam berpuasa adalah misalnya ada orang non-muslim di siang hari di bulan puasa, lalu mereka tidak makan di sembarangan tempat, tapi makannya di rumah misalnya. Itu namanya toleransi dalam berpuasa. Tetapi bagi ada seorang muslim yang pada saat bulan puasa malah siang-siang kemudian memamerkan makan siang, itu namanya bukan toleransi tapi pelecehan terhadap bukan hanya terhadap umat Islam, tapi juga pelecehan terhadap yang memerintahkan orang itu yang berpuasa, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita sehat walafiat di bulan puasa, lalu pamer sama orang bahwa saya sedang tidak berpuasa, merokok di jalanan atau makan. Itu bukan hanya batas-batas toleransi, tapi sudah melakukan sebuah pelecehan terhadap perintah Tuhan. Itu memang bukan, ya sih, memang gimana ya, bisa dikatakan memang terkadang mungkin kita terlalu fokus terhadap toleransi dengan antar umat beragama kan, tapi terkadang kita juga suka lupa terhadap toleransi kepada sesama umat Islam itu sendiri. Nah, ini bisa dikatakan sekarang ini sebenarnya ada pertanyaan nih, Ustaz. Pertanyaan ini sebenarnya cukup sedikit berat juga nih, Ustaz, yaitu tentang batasan dalam bertoleransi. Pertanyaan seperti ini, Ustaz. Apakah dalam bertoleransi memiliki batasan tersendiri, Ustadz, baik antar muslim ataupun antar umat beragama? Jika ada, apakah sudah dituliskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi? Namun tahan dulu, Ustadz, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.